Kalau Pak Zulkifli Hasan tidak minta maaf, tidak bertobat, dan tidak mengklarifikasi, maka jangan salahkan kami dari Barisan Kesatria Nusantara. Kami sudah mengumpulkan bukti-bukti, Mas Yusuf. Karena ada dua pelanggaran gitu loh, dua pelanggaran pemilu sama dua pelanggaran yang diduga dia menistakan agama. Kalau Pak Julhas tidak segera minta maaf kepada umat Islam, maka jangan salahkan umat Islam Indonesia akan melaporkan sebagai bentuk pelecehan terhadap agama. Saya langsung ke Gus Ropi. Gus Ropi adalah Ketua Umum BKN, Barisan Kesatria Nusantara. Ya, Gus Ropi, bagaimana Anda melihat bahwa fenomena menjelang Pilpres ini atau kampanye ini sensi sekali. Orang guyon tetapi dianggapnya serius. Orang serius dianggapnya guyon dan sebagainya. Nah, untuk statement atau guyonan Zulkifli Hasan, Anda bagaimana melihatnya? Jadi ada dua, Mas Yusuf. Kalau saya konsultasi kepada seorang ahli hukum, ada dua pelanggaran. Yang satu itu ranahnya Bawaslu, yaitu penggunaan alat negara, penggunaan alat kekuasaan. Pak Zulkifli Hasan ini kan berbicara sebagai Menteri Perdagangan. Backdropnya, acara panggungnya juga Menteri Perdagangan. Tetapi Pak Zulkifli menghadirkan secara telekonferensi dengan Pak Prabowo Subianto, ditambah dengan narasi yang sangat-sangat tidak mendidik sekali, walaupun itu guyon. Tapi menurut saya itu tidak guyon itu sangat serius itu. Itu kan penggiringan opini itu namanya. Jadi Pak Zulkifli Hasan ini patut diduga melakukan dua pelanggaran, yaitu pelanggaran tentang pemilu dan pelanggaran yang diduga menistakan agama, melecehkan agama, terutama dalam hal berkaitan sholat. Jadi unsur kebohongan yang dibangun oleh Pak Zulkifli Hasan ketika beliau berbicara tentang sekarang ini ketika orang-orang sholat maghrib, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, hampir semua itu mengatakan amin. Ini enggak ada, jangan dikaitkan urusan sholat dengan kecintaan Pak Zulkifli kepada Pak Prabowo. Kenapa kok sampai fanatik seperti ini gitu loh? Itu yang patut kita sayangkan. Dan Pak Zulkifli juga menyampaikan bahwa sekarang ini banyak orang ketika sholat maghrib karena saking cintanya sama Pak Prabowo itu nggak mau nyebut amin. Nah, ini kan unsur kebohongannya luar biasa. Itu kalau Pak Zulkifli disuruh membuktikan ucapan itu pasti dia akan ngeles gitu loh. Ditambah lagi ketika menyampaikan yai di at-tahiyat akhir. Sekarang itu kan biasanya jarinya satu tuh telunjuknya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Sekarang tidak satu yai. Karena cintanya sama Pak Prabowo itu dua. Nah, jadi karena saya diajarkan ya, jadi manusia itu kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia, saya sudah menyampaikan kalau Pak Zulkifli Hasan tidak minta maaf, tidak bertobat dan tidak mengklarifikasi, maka jangan salahkan kami dari Barisan Kesatria Nusantara. Kami sudah mengumpulkan bukti-bukti, Mas Yusuf. Karena ada dua pelanggaran gitu loh, dua pelanggaran pemilu sama dua pelanggaran yang diduga dia menistakan agama. Kami juga koordinasi dengan MUI juga. Jadi sebelum kami melangkah ini, kami matangkan dulu, kami memberi kesempatan, makanya tadi pagi saya bikin rilis. Minta maaf lah, jangan nyuruh. Nah ini penyakitnya seorang nahkoda, seorang ketua umum partai rata-rata, ketika dia melakukan kesalahan, dia nyuruh anak buahnya untuk klarifikasi. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh dilakukan gitu. Sudahlah, minta maaf, jangan dilawan. Karena umat Islam itu, you beda, you boleh berpandangan beda, you boleh menjelekkan calon.
You boleh menghina calon, you boleh menfitnah calon A, calon B. Tapi ketika Anda sudah menodai, menyakiti, terutama menyangkut persoalan ibadah, ini efeknya, dampaknya besar gitu loh. Dan ini berdampak juga bagi Pak Jokowi. Saya kira Pak Jokowi ngerti ini Mas Yusuf, persoalan ini. Kalau ini ketika nanti, ini kan sudah ada nih, mulai ada gerakan demo-demo mengundang, menuntut Pak Zulkifli Hasan untuk, ada yang bilang untuk diusut, ditangkap, dan lain-lain. Tapi kalau bagi BKN, minta maaflah, bertobatlah untuk tidak mengulangi lagi. Dan Pak Jokowi jangan mendiamkan ini. Karena efeknya, ketika Pak Jokowi membiarkan menterinya menggunakan fasilitas negara, kemudian melakukan yang patut diduga penistaan agama, itu resikonya bukan hanya kepada PAN, bukan hanya kepada Pak Zulkifli Hasan, tapi resikonya kepada negara ini. Berarti negara ini hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Langsung ke Kang Solehin. Kang Solehin, bagaimana statement Anda melihat statement atau candaan Julhas ini, Pak Julhas ini, yang seperti di video tadi? Silakan. Konteks apa yang disampaikan oleh Julhas, saya setuju dengan Gus Ropi, ini bukan candaan, tetapi ada misi terselubung di mana didesain untuk mengkampanyekan Pak Prabowo. Karena secara narasi sudah kelihatannya terstruktur banget tuh, bahwa seakan-akan itu adalah humor, tetapi intinya menggiring opini yang pada intinya adalah bagaimana merubah persepsi publik agar menjerumus kepada pasangan 02, dalam hal ini Pak Prabowo. Bayangkan sampai analoginya dengan sholat gitu, yang sudah jelas bahwa ada aturan, ada syarat rukun yang dianjurkan oleh para agama, ya kan, oleh para ulama, para kiai, dan tentu adalah Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu jangan salahkan ketika umat Islam marah, ya kan, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau tidak ada kata maaf, kami juga selaku aliansi, ya, aliansi umat Islam akan berkomunikasi untuk harus dikasih pelajaran ini. Karena Julhas itu adalah bukan orang biasa. Beliau adalah tokoh umat Islam, ketua umum partai yang berbasis Islam. Logika yang dibangun adalah kontraproduktif dengan apa yang disampaikan, yang diembannya sebagai tokoh muslim. Yang kedua, tidak kalah penting sekali lagi, kalau Pak Julhas tidak segera minta maaf kepada umat Islam, maka jangan salahkan, umat Islam Indonesia akan melaporkan sebagai bentuk pelecehan terhadap agama. Saya sudah membaca bagaimana beberapa pengurus MUI dan juga kiai-kiai ini, kiai-kiai di wilayah 3 Cirebon ini sudah terusik, ya, terusik dengan sentimen agama ini.